Halo, ketemu lagi di channel Physics Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah A. 108 derajat Celcius, B. 207 derajat Celcius, C. 300 derajat Celcius, D. 927 derajat Celcius, E. 1200 derajat Celcius. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama, suhu pertamanya atau mula-mula 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 300 derajat Kelvin atau dengan menjumlahkannya dengan 273. Ini untuk mengubah dari Celcius ke Kelvin. P1 sama dengan P. P2-nya sama dengan 4P. Karena di situ tadi tekanannya menjadi 4 kali semula, berarti P2-nya sama dengan 4P. Yang ditanyakan, berapakah T2-nya? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa menggunakan konsep hukum gaya Lusak, yaitu jika dalam ruang tertutup volume dibuat konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Dengan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita gunakan persamaan ini. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita substitusikan nilainya. P per 300 sama dengan 4P per T2. Kita kali silang, P dikali T2 sama dengan 300 dikali 4P. Kita sederhanakan. T2 sama dengan 1200 derajat Kelvin. Atau kita ubah ke Celcius dengan cara mengurangkannya dengan 273. T2-nya menjadi T2 sama dengan 1200 dikurang 273 derajat Kelvin. T2-nya sama dengan 927 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah D, 927 derajat Celcius. Pada awal perjalanan, tekanan udara di dalam ban mobil 432 kPa dengan suhu 15 derajat Celcius. Setelah berjalan dengan kecepatan tinggi dan menjadi panas dan tekanan udara menjadi 492 kPa, jika pemuaian ban diabaikan, maka suhu udara di dalam ban menjadi A. 17 derajat Celcius, B. 35 derajat Celcius, C. 55 derajat Celcius, D. 155 derajat Celcius, E. 328 derajat Celcius. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama ada P1, tekanan mula-mulanya 432 kPa. Suhu mula-mulanya T1 sama dengan 15 derajat Celcius atau sama dengan 288 derajat Kelvin. Berikutnya P2, tekanan keduanya 492 kPa. Yang ditanyakan, berapakah T2-nya? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa menggunakan konsep hukum gaya Lusak, yaitu jika dalam ruang tertutup volume dibuat konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Dengan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita gunakan persamaan ini. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Substitusikan nilainya. 432 per 288 sama dengan 492 per T2. Kita kali silang. 432 T2 sama dengan 492 dikali 288. Kita hitung. 432 T2 sama dengan 141.696. Kita sederhanakan. T2 sama dengan 328 derajat Kelvin. Ini kita ubah ke Celcius dengan mengurangkannya dengan 273. Menjadi T2 sama dengan 328 dikurang 273 sama dengan 55 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah C, 55 derajat Celcius.
Suatu ruangan yang volumenya 10 liter berisi gas hidrogen dengan tekanan 2 atm. Jika gas tersebut dimampatkan sehingga volumenya menjadi 4 liter pada suhu yang tetap, maka tekanan gas menjadi A. 88 atm, B. 20 atm, C. 5 atm, D. 2,5 atm, E. 1,8 atm. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama, P1 atau volume mula-mula 10 liter, P1 tekanan mula-mulanya 2 atm. Berikutnya P2 sama dengan atau volume kedua 4 liter. Yang ditanyakan berapakah tekanan keduanya, P2-nya. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa menggunakan konsep hukum Boyle, di mana hukum Boyle adalah pada suhu tetap tekanan gas di dalam ruangan tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Dengan persamaan P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Nah, kita gunakan persamaan ini. P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Kita substitusikan nilainya. 2 dikali 10 sama dengan P2 kali 4. P2 sama dengan 20 dibagi 4. P2 sama dengan 5 atm. Maka jawabannya adalah C, 5 atm. Rapat massa suatu gas ideal pada suhu T dan tekanan P adalah ρ. Jika tekanan gas tersebut dijadikan 1,5 P dan suhunya diturunkan menjadi 0,3 T, maka rapat massa gas dalam keadaan terakhir ini adalah A. 0,3 ρ, B. 0,7 ρ, C. 3 ρ, D. 5 ρ, E. 7 ρ. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama, ρ1 atau massa jenis pertama, yaitu ρ. Kemudian T1 suhu mula-mulanya T. Kemudian P1 tekanan mula-mulanya P. Kemudian ada tekanan kedua P2-nya 1,5 P. T2-nya 0,3 T. Yang ditanyakan berapakah ρ2 atau massa jenis keduanya. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa menggunakan konsep yang pertama, hukum Boyle Gay-Lussac, yang kedua adalah massa jenis. Untuk hukum Boyle dan Gay-Lussac itu adalah pada gas di ruang tertutup, hasil kali dari volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlaknya adalah konstan dengan persamaan P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Sedangkan untuk konsep yang kedua adalah massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda dengan persamaan ρ sama dengan massa per volume. Nah, kita gunakan persamaan ini. Persamaan yang pertama, P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. P1 dikali dalam kurung massa per massa jenis pertama per T1 sama dengan P2 dikali dalam kurung massa per massa jenis kedua per T2 menjadi P1 dikali M per ρ1 kali T1 sama dengan P2 kali M per ρ2 kali T2. Kita sederhanakan lagi menjadi ρ2 sama dengan, karena ditanya ρ2 maka ρ2 sama dengan P2 kali ρ1 dikali T1 per P1 kali T2. Kita substitusikan nilainya. ρ2 sama dengan 1,5 P dikali ρ dikali T per P dikali 0,3 T. Kita sederhanakan yang memiliki variabel yang sama. ρ2 sama dengan 1,5 ρ per 0,3 atau sama dengan 5 ρ. Maka jawabannya adalah D. Untuk ρ keduanya adalah 5 ρ. 1 mol gas oksigen dipanaskan pada tekanan tetap dan diawali dengan temperatur 17 derajat Celcius. Jika diketahui konstanta gas 2 kalori per mol Kelvin, maka jumlah kalori yang diperlukan supaya volume gas menjadi 2 kali volume awal adalah A. 0,75 kilokalori, B. 1,0 kilokalori, C. 1,5 kilokalori, D. 3,25 kilokalori,
E 4,6 kilokalori. Untuk membahas ini, data yang kita peroleh adalah yang pertama, jumlah molnya N sama dengan 1 mol pada tekanan tetap. Berikutnya T1 sama dengan 17 derajat Celcius atau sama dengan 290 derajat Kelvin. R-nya 2 kalori per mol Kelvin. Kemudian volume keduanya sama dengan 2 kali volume pertama. Yang ditanyakan, berapakah kalor yang diperlukan? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa menggunakan konsep yang pertama, hukum Charles. Yang kedua, energi dalam gas ideal. Hukum Charles adalah jika gas dalam ruangan tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Dengan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Sedangkan untuk energi dalam gas ideal itu merupakan jumlah energi kinetik total dari seluruh molekul gas dalam suatu ruangan. Karena kalor adalah energi, maka kita bisa membuat persamaan menjadi Q sama dengan U sama dengan 5/2 kali N kali R kali delta T. Nah, kita gunakan persamaan ini. Yang pertama, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita substitusikan nilainya. P1 per 290 sama dengan 2P1 per T2. Kita sederhanakan. T2 nya sama dengan, dikali silang ya, 2 dikali 290. T2 nya sama dengan 580 derajat Kelvin. Kemudian setelah kita menemukan T2 nya, kita cari kalornya. Q sama dengan 5/2 kali N dikali R dikali delta T. Substitusikan nilainya. Q sama dengan 5/2 kali 1 dikali 2. Delta T nya adalah selisih, maka suhu kedua dikurangi suhu pertama. 580 dikurang 290. Kita sederhanakan lagi. Q sama dengan 5 dikali 290. Q sama dengan 1450 kalori. Atau kalau kita ubah ke kilokalori, Q sama dengan 1,450 kilokalori. Kita sederhanakan lagi, Q sama dengan 1,5 kilokalori. Maka jawabannya adalah C, 1,5 kilokalori.